Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Febrianti Bano, mahasiswa Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 6, kelas C. Di sini saya akan mereview buku ke-5 dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi tentang memerangi korupsi itu berbahaya. Memerangi korupsi itu berbahaya karena orang yang melakukan tindakan pidana korupsi akan melaksanakan segala cara untuk melindungi dirinya, yaitu dia mengubah kebenaran menjadi kebohongan dan mempromosikan kebohongan sebagai kebenaran. Mata uang dipropagandakan dan berita palsu, dan itu harus ditantang dan ditransparasi, dan tindakan etis yang berkelanjutan berdasarkan pelajaran yang didapat. Upaya pemberantasan korupsi pun terus dilakukan. Namun upaya dalam memberantas korupsi seringkali mendapat hambatan. Di sini terdapat 4 hambatan, yaitu yang pertama hambatan struktural, yang kedua hambatan kultural, yang ketiga hambatan instrumental, dan yang keempat hambatan manajemen. Baik, yang pertama yaitu hambatan struktural. Hambatan struktural yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang keempat, hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik atau komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, terdapat faktor-faktor yang memicu terjadinya kegagalan dalam pemberantasan korupsi, yaitu yang pertama, tidak adanya komitmen politik. Yang kedua, kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, secara umum, pemerintah gagal dalam membangun institusi di negaranya. Yang keempat, penerapan hukum terhadap korupsi yang kurang mendorong, tidak efektif, dan ambigu. Yang kelima, tidak fokus, banyak tekanan, tidak ada prioritas, dan tidak punya struktur organisasi yang memadai. Yang keenam, lembaga pemberantas korupsi dianggap gagal ketika terlihat sebagai organisasi yang tidak efisien dan tidak efektif, yang tidak sesuai dengan harapan banyak pihak. Dan yang ketujuh, rendahnya kepercayaan publik. Korupsi juga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Dampak korupsi terhadap rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dapat dicermati dari 7 hal berikut. Pertama, kondisi negara dalam berbagai bentuk korupsi, suap, dan pemerasan merupakan bentuk dari penyelewengan yang merupakan bagian dari warisan Orde Baru. Kedua, sistem politik yang terbuka yang ditunjukkan dengan meningkatnya peran partai politik, pemilu kada, dan parlemen dengan berbagai kelemahan dan celahnya malah dimanfaatkan oleh oligarki dan elit politik.
Patronase yang berkembang dalam sistem oligarki telah membayangi proses pemilu dan pemilu kada menjadi tidak bersih. Yang ketiga, pada musim pemilihan, elit politik dan partai politik berperan menjadi pengelontor dana baik berbentuk uang maupun barang kepada masyarakat calon pemilih. Keempat, sebagai bagian dari masyarakat politik, banyaknya dugaan korupsi atas elit dan partai politik dapat merusak pembentukan dan pertumbuhan karakter dalam kaderisasi politik. Yang kelima, posisi elit politik dan elit negara berpengaruh terhadap masyarakat sebagai figur yang diikuti. Elit yang korupsi tetapi dermawan kepada konstitusinya tetap dibela mati-matian oleh sekelompok masyarakat. Masyarakat menjadi permisif terhadap apa yang dilakukan elit koruptor karena jasa mereka terhadap masyarakat. Yang keenam, sikap dan perilaku permisif dari masyarakat justru mendukung elit politik untuk melakukan korupsi. Dan yang ketujuh, merosotnya moral dan nilai-nilai budaya yang luhur beriringan dengan meluasnya korupsi yang berimplikasi juga pada perilaku korupsi masyarakat. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi atau memerangi korupsi itu dengan melestarikan nilai-nilai anti korupsi. Di sini ada 7 nilai anti korupsi, yaitu yang pertama, kejujuran. Kejujuran adalah sifat atau keadaan jujur, ketulusan hati, dan kelurusan hati. Kejujuran adalah mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang dilakukan, dialami, dan dirasakan. Kejujuran merupakan dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral. Tanpa kejujuran, manusia tidak dapat maju selangkah pun karena ia tidak berani menjadi diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dari orang lain atau diri sendiri hingga selesai, atau sanggup menanggung risiko dari apa yang telah dikerjakan atau diperbuat. Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Yang ketiga, keberanian. Keberanian berasal dari kata berani, artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Keberanian adalah tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya. Yang keempat, keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada benar. Yang kelima, keterbukaan. Keterbukaan berasal dari kata terbuka, artinya tidak tertutup, tersingkap, tidak dirahasiakan. Nilai keterbukaan berkaitan erat dengan kejujuran. Terbuka tidak berarti bahwa segala pertanyaan orang lain harus kita jawab selengkap-lengkapnya atau orang lain berhak untuk mengetahui segala perasaan dan pikiran kita. Terbuka berarti kita selalu muncul sebagai diri sendiri. Terbuka berarti pula kita menyembunyikan wajah kita yang sebenarnya. Pendek kata, terbuka adalah orang boleh tahu siapa kita. Yang keenam, kedisiplinan. Kedisiplinan berasal dari kata disiplin, yang memiliki arti tata tertib,
ketaatan kepada peraturan. Disiplin merupakan kunci sukses, sebab dalam disiplin akan tumbuh sifat yang teguh dalam memegang prinsip, pantang mundur dalam menyatakan kebenaran, dan pada akhirnya mau berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketujuh, kesederhanaan. Kesederhanaan adalah sikap dan perilaku yang tidak berlebihan terhadap suatu benda, tetapi lebih mementingkan tujuan dan manfaatnya. Yang kedelapan, kerja keras. Kerja keras berarti gigih atau sungguh-sungguh. Dengan demikian, bekerja keras berarti melakukan sesuatu secara bersungguh-sungguh. Pribadi pekerja keras akan muncul dari sosok yang memiliki motivasi tinggi untuk berubah dan pantang menyerah dalam segala keadaan.